Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Ayyuhat tulab, santri-santriku santri Mahfazah Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kelas 9. Alhamdulillah, hari ini insyaallah kita melanjutkan pembelajaran sirah, dan pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang perang Badar. Ghazwatu Badarin al-Kubra, perang Badar yang besar. Kenapa disebut dengan perang Badar yang besar? Karena sebelumnya ada perang Badar al-Sughra. Di awal-awal mereka memprovokasi Islam untuk mengajak perang, namun begitu dikejar mereka tidak terjadi peperangan. Dan yang Kubra inilah terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Nabda bi basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ghazwatu Badarin al-Kubra, perang Badar yang besar. Sa'aqra lakum, saya akan bacakan satu persatu. Ghazwatu Badarin al-Kubra hiya al-furqan alladhi a'azza Allahu bihi al-Islam wa rafa'a manarahu wa tamasa syirka wa kharraba arkanahu. Teman sekalian, perang Badar Kubra, ya, Ghazwatul Badar Kubra hiya al-furqan, adalah sebagai bukti. Al-Furqan adalah diartikan sebagai bukti. Allazi a'azzallah, yang dengannya, dengan perang Badar itu Allah memuliakan bihi al-Islam, Allah memuliakan Islam. Wa rafa'a manarahu, Allah menegakkan panji-panjinya, ya, menegakkan panji-panjinya, panji Islam. Wa tamasa syirk, menghapus kemusyrikan. Wa kharraba arkanahu, dan membongkar akar dari kemusyrikan. Wa sababuha anna ar-rasula kharaja liya'tarida 'iran li Quraisyin raji'atan min asy-Syam wa kana ma'ahu 313 rajulan. Wa sababuha, adapun penyebab dari peperangan Badar itu, anna Rasul, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama para sahabatnya, liya'taridha 'iran, untuk menyerang kafilah, ya, untuk menyerang kafilah orang-orang Quraisy, raji'atan minasyam, yang mereka baru kembali dari Syam, yang jumlahnya adalah 313 orang. Ini adalah jumlah kaum muslimin yang keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Badar. Falamma alimat Quraisyun bidzalika arsalat 950 rajulan lihimayati 'airihim wa tijaratihim, fasara ilaihimur rasulu biman ma'ahu wa qatalahum qitalan syadida.
Falamma alimat, ketika orang-orang Quraisy mengetahui demikian itu, mengetahui kondisi bahwa kaum muslimin sudah menunggu dengan 313 orang, maka arsalat, mereka mengutus tis'ami'atin wa khamsina rajulan, 950 orang, ya, orang-orang, para lelaki, lihimayati airihim, untuk menjaga kafilah dagangnya, menjaga kafilahnya, wa tijaratihim, dan dagangan mereka. Dan Rasulullah SAW dan para sahabat menyerbu mereka, sehingga terjadi pertempuran yang dahsyat. Ya, wa qatalahum qitalan syadida. Wa ayyadallahu al-muslimina bil malaikah fanhazamal musyrikun wa tabi'ahumul muslimun yaqtuluna wa ya'sirun. Orang-orang Islam diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bil malaikah, dengan bala tentara malaikat. Malaikat tidak nampak, namun mereka menyertai Rasulullah dan para sahabat di dalam perang Badar Al-Kubra itu, sehingga orang-orang musyrik itu fanhazama, lari tunggang langgang ketakutan. Mereka menyaksikan rombongan besar dengan berkuda, mengenakan, membawa pedangnya, mengejar mereka, sehingga mereka ketakutan. Padahal yang sebenarnya jumlah kaum muslimin hanya 313, namun malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi Rasulullah SAW dan para sahabat menjadikan mereka lari tunggang langgang ketakutan. Fanhazamal musyrikun wa tabi'ahum, dan kaum muslimin dikejar oleh kaum muslimin, oleh pejuang-pejuang Islam, oleh para mujahid Islam, ya, yaqtulun, ya, tentunya dalam peperangan terjadi membunuh, wa ya'sirun, dan orang-orang yang sudah angkat tangan tidak melakukan perlawanan dijadikan tawanan oleh Islam, ya, wa ya'sirun, dan menawan mereka ditawan. Yang melawan diajak sparring, mana di antara keduanya yang menang atau yang kalah. Tetapi bagi yang sudah menyerah, mereka ditawan, tidak dibunuh. Dan itulah adab dalam Islam ketika berperang tentunya. Faqutila minal musyrikina sab'una rajulan minhum Abu Jahal wa usira minhum sab'una asiran wa qutila minal muslimina arba'ata asyara rajulan. Faqutila, maka terbunuh, minal musyrikin, dari orang-orang musyrik itu, jumlahnya sampai sab'una rajulan, 70 dari laki-laki orang-orang musyrik yang terbunuh dalam perang Badar Al-Kubra. Minhum, di antara mereka dari 70 tersebut adalah Abu Jahal, paman Nabi yang sangat membenci Rasulullah SAW, membenci Nabi. Wa usira minhum sab'una asiran, dan orang ditawan dalam peperangan tersebut ada 70 tawanan. Wa qutila minal muslimina arba'ata asyara rajulan, dan dari orang-orang Islam yang terbunuh dalam perang tersebut adalah 14 orang sahabat yang menjadi korban dalam perang Badar Kubra. Thumma amara ar-rasulu bidafni qatlal muslimina wal musyrikin wa raja'a ila al-Madinah wa lamma qarabaha talaqqathul walaidu bid-dufun yunsidna
tala'al badru alaina. Kemudian Rasulullah SAW merintahkan mereka untuk dikubur, ya. Mereka yang sudah terbunuh itu dikubur oleh para sahabat Nabi, baik dari kalangan umat Islam maupun dari kalangan orang-orang musyrik. Kemudian Rasulullah SAW roja'a ilal Madinah, kembali ke Madinah, ya. Namun ketika qarabaha, ketika sudah mendekat, ya, qarabaha itu Rasulullah SAW dan para sahabat disambut oleh keluarga dari para mujahid tersebut, anak-anak mereka, istri-istri mereka yang menunggu. Begitu mereka menyaksikan suaminya kembali, Rasulullah SAW kembali, mereka melantunkan kalimat-kalimat sebagai bukti sambutan kemeriahan bagi mereka. Tala'al badru alaina, dan seterusnya. Terus kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Perang Badar Kubro ini menjadi saksi dalam sejarah bahwa Allah Subhanahu wa taala memenangkan perang Badar ini. Karena perang Badar adalah pertama peperangan yang besar, yang disitulah akan nampak al-haq dan al-batil. Perang Badar yang terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua setelah Rasulullah SAW hijrah, tentunya umat Islam berhasil memenangi perang tersebut. Perang Badar Al-Kubra dimenangkan oleh Islam. Bahkan dalam sejarah, inilah kemenangan yang agung yang pertama, ya, pejuang-pejuang Islam, para mujahid Islam menentang kemusyrikan dan kebatilan. Maka kisah perang Badar adalah peristiwa yang paling terkenal dan sangat banyak terdapat hikmah atau pelajaran di dalamnya. Dalam perang ini Rasulullah SAW langsung memimpin, meskipun jumlahnya tidak begitu banyak, hanya 313 orang. Mereka berbekalkan 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor onta, dan 2 ekor kuda. Dan sebaliknya, orang-orang Quraisy memiliki kekuatan yang sangat penuh. Dari 950 pasukan, mereka mempersenjatai lengkap 600 pasukannya. Mereka membawa 700 ekor onta yang ditungganginya. Bahkan mereka membawa sekitar 250-an kuda. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Anak sekalian, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari perang Badar ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.